Ada 3 orang preman yang habis minum-minum alkohol di bar dan mabuk. Setelah mabuk, ketiganya kemudian ingin pulang. Lalu ketiganya panggil taksi dan mereka masuk ke dalam taksi itu dan mengatakan, "Supir, kami ingin pulang, tolong diantarkan." Si sopir lihat, ini 3 preman mabuk, ngomong gak sadar. Ya, pulang kemana juga gak tahu. Si sopir berpikir, aku pura-pura aja nyalakan mesin. Lalu dia nyalakan mesin dan dia pura-pura ngegas. Kira-kira gak sampai 1 menit, kemudian dia matikan mesin. Dan sopirnya bilang, "Sudah sampai, silakan turun bang." Lalu preman pertama memberi dia uang 100.000 dan dia turun nyelonong. Preman kedua turun, dia gak ngomong apa-apa, cuma nyelonong saja, pergi, masih setengah mabuk. Dan yang ketiga kemudian dia menampar si sopir. Brak! Kaget si abang sopir itu. Dalam hatinya, celaka, ketahuan aku menipu. Aku berbohong. Ini mau diapain? Dengan suara bergetar dan takut-takut kemudian si sopir itu berkata, "Bang, kenapa ditampar akunya bang? Ada apa?" Preman ketiga yang mabok itu kemudian berkata, "Gila kau setir cepat sekali, hampir mati aku tadi." Lalu dia tutup pintu taksi dan dia juga pergi nyelonong. Saudara, ini hanya cerita humor saja. Ini mengajarkan kita sebuah hal, bahwa si sopir membalas mabok dengan mabok. Membalas preman yang mabok dengan gaya mabok, gak bener-bener menyetir mobil, hanya menyalakan mesin. Ini dalam pepatah Chinese namanya itu kong tu, racun dilawan racun. Saudaraku yang kekasih, semua godaan dan cobaan iblis di muka bumi ini ibarat racun. Racun yang ingin membuat kita terjatuh, gagal, dan kemudian meninggalkan Tuhan. Permisi tanya, ketika saudara menghadapi begitu banyak cobaan dan godaan iblis di dunia ini, bagaimana saudara hadapinya? Apakah saudara lawan racun dengan racun? Ketika orang berbuat jahat kepadamu, saudara lawan jahat dengan jahat? Dusta dengan dusta, tipu dengan tipu? Bahkan kalau orang menyakitimu, engkau menyakiti lebih dari itu? Saudara, kalau saudara lakukan seperti itu artinya saudara kalah terhadap godaan iblis dan cobaan iblis. Tinggalkan semua praktek-praktek duniawi. Tinggalkan semua trik-trik dan strategi iblis. Bersandar kuasa kebangkitan. Mengalahkan cobaan iblis, bahkan mengalahkan kuasa maut. Sebab maut hanyalah sebuah pintu masuk menerima hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Suatu kali ada seorang pendeta, dia memeriksakan kesehatannya di dokter. Dokter mengatakan, "Pak pendeta, kansermu sudah stadium 4. Menurut analisa saya, hidupmu tinggal 6 bulan lagi." Permisi tanya, kalau saudara menerima kabar itu, shock gak? Kaget gak? Pastilah, kita manusia yang masih berdarah daging. Si pendeta juga shock dan takut dan kaget. Tapi dia lebih takut bagaimana menceritakan itu kepada istrinya yang juga lemah, yang sakit jantung. Jangan-jangan istrinya nanti malah kena serangan jantung, mati duluan. Dia gak tahu bagaimana menyampaikan itu. Dia terus berdoa, minta hikmat dari Tuhan bagaimana menyampaikan kepada istrinya. Suatu kali dia berkata kepada istrinya, "Istriku, aku ada seorang teman yang menitipkan sebuah batu permata yang sangat elok, sangat indah, luar biasa. Aku bermaksud tidak akan mengembalikan kepada dia, aku ingin menyimpannya. Aku takut kehilangan permata yang indah itu. Aku ingin memilikinya selama-lamanya." Lalu istrinya mengatakan, "Jangan suamiku, jangan, kau harus kembalikan, itu milik orang lain. Kalau kau tidak mengembalikan, itu namanya mencuri. Nah, nanti aku akan menemani kamu, kita kembalikan sama-sama ya." Suaminya kemudian tersenyum, matanya berkaca-kaca, dan dia berkata, "Istriku, kalau begitu kau telah siap mengembalikan aku kepada Tuhan." Dan dia menceritakan penyakitnya. Keduanya kemudian berpelukan. Mereka sadar dan mengerti bahwa mereka berdua adalah milik Tuhan. Milik Tuhan 100%. Dan dikuatkan oleh Tuhan. Kapanpun maut itu datang menjemput, seharusnya siap. Saudara, ini sebuah contoh yang indah bukan? Bahwa kita semua seharusnya selalu siap kapanpun Tuhan panggil. Dan kita harus sadar bahwa seluruh hidup kita 100% adalah milik Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kita, membeli kita dengan darahnya, dan lunas dibayar.